Hai brosis, balik terus di Hai Cinema. Oke, kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Nomadland. Nomadland adalah film drama Amerika Serikat yang dibuat pada tahun 2020. Film ini disutradarai oleh Chloe Zhao dan diproduseri oleh Frances McDormand. Film ini akan mengisahkan tentang rasa sepi yang dialami oleh seorang wanita yang ditinggal suaminya mati. Oke, saya ingatkan bahwa ini adalah konten full spoiler. Dan juga buat kalian yang belum subscribe, mohon subscribe-nya guys. Bantu kami mencapai 100.000 subscriber di tahun ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai intronya. Sebuah pabrik gypsum di Amerika terpaksa tutup karena kurangnya bahan baku yang tersedia, sehingga menyebabkan ribuan orang yang bekerja di sana kehilangan pekerjaannya secara tiba-tiba. Salah satu korbannya adalah Fern. Fern terpaksa pindah dari sana dan mulai bekerja di Amazon sebagai pekerja kasar dan bergaji rendah. Dengan penghasilan yang rendah, dia terpaksa tinggal di mobil van miliknya yang diubah sedemikian rupa sehingga cukup layak untuk ditinggali. Oh, that is very strong. She is. Tak terasa kontrak kerjanya di Amazon sudah habis dan sekarang ia harus mencari pekerjaan yang baru. Namun ia tidak mendapatkan pekerjaan baru karena minimnya kemampuan yang ia miliki. Kemudian Fern memutuskan untuk pindah ke Arizona dan bergabung dengan komunitas nomad yang dibuat oleh seorang pria bernama Bob Wells. Tyranny of the dollar, the tyranny of the marketplace. I think of an analogy as a workhorse. Di sana, Fern langsung bisa berbaur dengan anggota lain di komunitas tersebut dan saling menceritakan pengalaman masing-masing. Bagaimana cerita mereka bisa sampai bergabung di komunitas ini. Di komunitas itu juga diajari bagaimana cara bertahan hidup ketika anggota komunitas sedang berada di luar komunitas. If you have bad knees, you could use a 7-gallon bucket. Kelihatannya, Fern juga cukup bahagia di sana. Kesehariannya dilalui dengan kedamaian dan bersenang-senang. Bahkan mereka mengadakan festival fan sehingga mendatangkan banyak sekali orang dan pesta yang sangat meriah. Just like that. Whoa! Did you feel it? Nope, watch out, watch out. Watch the steps. Come on. Going places we may never Setelah festival tersebut, acara komunitas nomad pun berakhir dan mereka semua kembali kepada kesibukan mereka masing-masing. Namun, Fern yang tidak tahu harus kemana, memutuskan untuk tinggal lebih lama di sana dan bekerja di sebuah toko batu hias. This is Noodle Roxy, it's mine. How's it going? Trying to make some gas Roxy. money for some. It's got nice whoop-de-doos. Yeah. Look, mine. Kemudian suatu hari, ban mobilnya bocor dan ia pun meminta bantuan kepada salah seorang anggota komunitas yang bernama Swanky. Swanky adalah seorang nenek yang kelihatannya semakin hari kesehatannya semakin menurun. Namun untungnya Swanky masih mau membantunya. Setelah itu bahkan Swanky memberikan barang-barang bagus miliknya kepada Fern. Namun tiba-tiba Swanky terlihat lemas dan hampir rubuh. Fern yang khawatir pun penasaran dan bertanya mengenai kondisi Swanky. Kemudian ia bercerita kalau dokter bilang ia sudah mengidap kanker paru-paru dan dia hanya bisa bertahan sampai 7 bulan lagi. Karena itulah Swanky memberikan barang-barang berharga miliknya kepada Fern agar ada orang lain yang bisa merawat barang-barang tersebut. Walaupun begitu, Swanky tidak menyesal karena ia sudah menikmati hidupnya dengan baik dan tentunya ia menolak jika harus berbaring di kasur rumah sakit sambil menunggu waktunya habis. My life was complete. If I died right then, that moment, be perfectly fine. Setelah itu, Fern memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya dan mengembara tanpa arah. Sampai akhirnya, ia pun datang ke sebuah tempat rekreasi bernama Wall Drug dan bekerja di sana sebagai petugas kebersihan. Ternyata Fern kembali bertemu dengan Dave yang ia sempat temui di komunitas kemarin. Dave mengatakan kalau ia juga bekerja di sini sebagai guide untuk pengunjung. Setelah berbincang sebentar, Fern pun melanjutkan pekerjaannya sebagai petugas kebersihan. Here's we go. The Badlands.
Besoknya, Dave yang melihat kalau Fern sedang bersih-bersih mobilnya, berinisiatif untuk membantu Fern. Namun Fern menolak bantuan dari Dave. Walaupun begitu, Dave tetap berusaha memaksa, tapi bukannya membantu, ia malah mengacau dan malah memecahkan piring kesayangan milik Fern. Fern pun marah dan menyuruh Dave untuk pergi. Ternyata piring tersebut sangat berharga bagi Fern karena itu adalah satu-satunya barang yang ayahnya wariskan kepadanya. Ia pun memperbaiki piring itu dengan mengelemnya sampai utuh kembali. Walaupun Dave sudah mengecewakan Fern, ternyata hubungan mereka justru makin dekat. Bahkan suatu hari saat Dave sedang sakit, Fern lah yang mengantarnya ke rumah sakit dan mengurusnya sampai sembuh. I'm gonna go to the beet harvest in Nebraska. Yeah, I did that last year. I can see if they have another opening. Singkat cerita, kini mereka berdua bekerja di tempat lain, yaitu di sebuah restoran cepat saji dan menjadi koki di sana. Walaupun sibuk bekerja, mereka berdua tetap menikmati kehidupan dengan mendatangi tempat rekreasi bersama dan bersenang-senang di sana. Yeah, he wants you. He wants you next. Lalu suatu hari, saat sedang bekerja, Fern didatangi oleh seorang pria yang mencari Dave. Ternyata pria itu adalah anak kandung Dave yang sedang menjenguknya. Dia diberitahu kalau cucunya akan segera lahir dalam waktu dekat, dan Dave diminta untuk kembali tinggal bersama keluarganya, dan juga berhenti menjadi kaum nomad. Dave pun nampaknya kebingungan karena ia merasa kalau dulu ia tidak pernah menjadi ayah yang baik, dan sebenarnya keluarganya juga tidak mau menerima keberadaan. Namun kelihatannya keadaan sudah berubah. Fern pun menyarankan agar Dave menuruti permintaan anaknya, dan akhirnya Dave pun mau untuk pulang ke rumahnya. Besoknya Dave pun pamit, namun Fern sedang tidur. Akhirnya Dave hanya meninggalkan sebuah pesan yang berisikan ajakan agar Fern mau tinggal bersamanya. Setelahnya hari-hari Fern dilalui dengan kesepian. Bahkan ia memutuskan untuk kembali berpindah tempat kerja agar bisa mendapatkan suasana baru tanpa kehadiran dari Dave. Namun suatu hari, tiba-tiba mobilnya mengalami kendala kerusakan mesin dan membutuhkan biaya yang sangat banyak. Fern pun bingung bagaimana cara membayar biaya servis mobilnya. Akhirnya ia pun memutuskan untuk menghubungi adiknya dan meminjam uang kepadanya, kemudian mendatangi rumahnya. Di rumah adiknya, Fern disambut dengan hangat dan bahkan dibuatkan pesta makan-makan di sana. Please. Want cheese? Want 2 slices, please? Kemudian setelah pesta tersebut, adiknya mendatangi Fern dan membujuknya untuk tinggal lebih lama di sana. Tapi Fern tentunya menolak dan mengatakan kalau van itu adalah rumahnya yang sebenarnya. Adiknya pun paham dan harus merelakan kakaknya yang terus mengembara tanpa arah. Mereka berdua pun akhirnya berpisah dan Fern berhasil menebus kembali mobilnya dan kemudian melanjutkan kehidupannya sebagai kaum nomad. Setelah mengembara tanpa arah cukup lama, akhirnya Fern pun memutuskan untuk mengunjungi Dave di kampungnya. Secara mengejutkan, ternyata keluarga Dave menerimanya dengan sangat baik. Fern juga diberikan kamar yang nyaman dan dilayani dengan sangat baik. Bahkan dia sudah dianggap sebagai bagian dari keluarga mereka. Kemudian suatu hari, salah seorang anggota keluarga Dave menghampirinya dan mengatakan kalau sebenarnya Dave sering sekali menceritakan kisahnya bersama Fern dulu. Intinya, Dave menyukai Fern dan berharap Fern mau tinggal di sini bersama mereka. Tapi kelihatannya justru kenyamanan yang mereka berikan malah tidak membuat Fern nyaman dan kembali memutuskan untuk pergi secara diam-diam. Kemudian ternyata ia mendatangi tempat kerjanya dulu saat masih bersama suaminya, dan juga tidak lupa ia mendatangi rumahnya dahulu.
Setelah puas mengenang masa lalu, Fern pun kembali melanjutkan perjalanannya tanpa tujuan yang jelas. Dan film pun selesai. Film ini mengajarkan kepada kita bahwa kesendirian dan kesepian akan sangat menyakitkan. Jadi jangan sia-siakan orang yang sangat peduli dengan kalian. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton film ini sampai selesai. Sampai jumpa di film kita selanjutnya. Bye-bye.